Generasi Z atau Gen Z seringkali disebut dengan generasi strawberry karena katanya mereka itu terlihat manis dari luar tapi dalamnya sebenarnya lembek gitu. Menurut gue sih sebenarnya nggak juga ya. Menurut gue ini generasi strawberry karena ya banyak Gen Z yang ngepot rasa strawberry gitu. Tapi banyak juga yang bilang bahwa Gen Z ini generasi yang lebih banyak mengeluh dibandingkan mensyukuri. Tidak bisa melihat hal-hal yang baik, hanya melihat hal-hal buruknya aja. Mungkin karena Gen Z can't see, tidak bisa melihat bahwa ya intinya Mepa Mary sudah kehadiran Gen Z untuk langsung kita tanya tentang stigma-stigma ini. My name is Marcus. I was born in 2002. I'm 20 years old. Nama gue Betwina Baptista Antonio, biasa dipanggil Bebe. Gue kelahiran tahun 2004, usia gue tahun ini 19 tahun. Nama saya Isaac, umur saya 24, kelahiran tahun 99. Halo, nama gue Sita, gue umur 23 tahun 8 bulan, gue kelahiran tahun 99. Apakah lu seorang Gen Z? Yeah, I am Generation Z. Iya, gue Gen Z. Kayak iyalah ya, tahu pasti 99. Iya. Gen Z itu apa-apa harus serba instan karena terlahir di era perkembangan teknologi yang memudahkan segalanya. Tidak. Enggak, gue nggak setuju. For the generals ya, tapi gue pribadi sukanya nyari yang susah. Practically, yeah. Practically, yeah. I sort of do agree with it. Ih, gue gak setuju, sumpah. Bener, gue gak setuju banget. Tidak, segala sesuatu tidak instan, butuh proses. Justru gue lebih memvalue si proses itu ketimbang hasil. Karena proses tidak akan membohongi hasil sih. Ya lo kerja keras ya hasilnya juga akan maksimal. Gue mau HP bagus, nggak bisa gue langsung dikasih gitu aja, semua butuh usaha. Jadi gue ngerasa kayak nggak bisa dipatokin dengan apa-apa tuh instan, enggak. Gue nggak setuju. Yeah, our life is much more easier because of technology, right? Obviously. But I do admit there are some disadvantages to growing up with technology because everything is fucking easy. Gue tipikal anak yang kalau tau gak sih tipikal misalkan lagi nongkrong gitu temen-temen kayak gue mau makan, terus gue ya ayo keluar. Hell nah bro, we can just go food. Oh, gue bilang kayak oh iya. Nah, that's me. I'm the guy. Yeah. One thing I will say though about like on the topic of technology, our parents also went to parties. They also got, you know, wasted, drunk, fucked up, right? They just didn't tell it to anyone, but we willingly expose ourselves because of technology. Gen Z itu boros dan suka foya-foya gitu. I disagree. I actually really disagree with this. Tidak setuju? Yeah. Iya, itu gue setuju. Gue orangnya lapar mata. Gue rasa juga anak-anak muda pasti rata-rata lapar mata. Entah lo ngeliat, ini lucu, kayak lo nggak mikir, langsung aja gitu. Mau ini, ya udah langsung kebeli, langsung ini. Tanpa lo mikir kayak, padahal duitnya mau gue pakai buat ini, duitnya mau gue pakai buat itu. Kalau menurut gue kembali lagi ke ajaran di mana dia tumbuh. Kalau dia tumbuh di tempat yang mengajarkan betapa sulitnya mencari uang, apa itu investasi, pasti dia akan menghargai dan melakukan itu. Gue mungkin tumbuh di keluarga yang bokap gue, ini loh kerja tuh susah, kayak kalau kerja itu harus ada targetnya, kamu mau ngapain. Beruntungnya gue diajarkan untuk seperti itu. Ini dari experience gue ya. Make someone else spend their money. Don't spend it yourself. Kalau party, I don't spend money, bro. Oke, ini gue exposing gue sendiri sih dikit, tapi kayak pas gue umur 16, gue ada teman. What we would do is we would go to the club, right? Kita masuk, right? Dan kita karena temenan sama security, karena kita sociable, kita masuk gratis. Itu step 1. Step 2, kita ke dance floor. Kita seneng-seneng aja, having fun kayak gitu. Terus all of a sudden ada cewek yang dateng, right? Pengen joget sama kita. Karena kita seru, mereka ajakin ke tablenya. Ceweknya langsung kayak, ini seru banget, boleh mereka minum gak? Terus kita kayak sosok kayak gini aja, kayak, gak usah, kayak gak enak kayak gitu. Tapi karena orangnya yang bawa cewek ke situ, ada pride-nya, mereka langsung ini aja, silakan. Karena kayak gitu, dapat minuman gratis. The fun part about dugem, for me and my friends, is trying to do it without any money. Like itu challenge-nya, kayak jangan spend money. We just want to have fun. We just want to drink. We want to do shit. Kayak gitu. Experience everything, but for nothing. Gen Z itu identik dengan karakter yang egosentris, nggak peduli pada lingkungan dan lebih mentingin diri sendiri. Oh hell yeah. Yeah, because sekarang
semua orang itu kan sibuk dengan mencari identitas kan, dengan banyak sosial media, TikTok, Instagram, whatever. Enggak, gue nggak setuju. Gue nggak setuju banget. Kenapa sih? Gue sebel banget deh sama pernyataannya. Kalau gue punya hal atau punya sesuatu yang bisa gue bagikan sama orang lain, gue bisa mikirin orang lain juga. Ya udah, gitu. Gue akan bagikan itu sama orang lain. Kalau nggak bisa, ya udah. Karena at the end ya emang kehidupan lo ya akan balik lagi ke diri lo sendiri. Lo mau apa dan lo nggak bisa bergantung sama orang lain selain diri lo sendiri. Emang gue egocentric. Then I like to share myself a lot. Kayak, for example, right now, right? I'm on a video talking about myself in this situation, right? Do I care about the environment? There's a huge fucking island of trash in the Pacific Ocean that's the size of California. I think Texas, maybe. The world is already fucked as it is, right? We can try to minimize the damage as much as we can, right? And I think it's still worth a shot, but I honestly don't see it stopping anytime soon. Itu sih gak berdasarkan generasi ya. Itu berdasarkan apakah orang itu memang alpha, apakah memang orang itu terbiasa tidak bisa melihat pandangan orang lain. Itu nggak berdasarkan itu dia Gen Z kayak millennials kayak boomers kayak, nggak sih menurut gue. Kita makhluk sosial. Lo duduk sebelah di kantor aja sama orang lain kan, kayak lo di jalan pun di depan lo ada mobil lain, di kiri lo mungkin ada motor gitu kan. Jadi yang paling penting gimana kita membawa diri di dalam society, bukan hanya untuk diterima, tapi gimana kita bisa menerima keberadaan diri kita sendiri. Gen Z itu lebih lemah, lebih rentan dengan gangguan mental dibanding generasi sebelumnya. Nggak salah lagi. Kalau rentan gangguan mental gue setuju, tapi kalau dibilang lemah gue nggak terima. Lebih gampang, tapi mereka bukan lemah. Karena there's a lot more ways to attack your mental stresses kayak gitu, right? For example, cyberbullying. Ini generasi pertama yang ada masalah ini, right? Back then you didn't have cyberbullying, you just had regular bullying. Now because of the internet, you can share this information, you can spread lies and information to everyone, right? And it gets out so fucking fast, right? And people just believe it like that, because like if someone talks, someone will hear, right? And yeah, in the end, it's an attack on your mentality. Can you imagine? Semua orang sakit jiwa nggak sih? Kayak bedanya sekarang lebih gampang dicari aja, orang kayak self-diagnose and all that. Jadi kayak mungkin perbedaan akses informasi. Kayak bentar lagi bakal ada AI kan. Nah, think about it bro. Lu punya sakit mental, terus nanti ada AI. Imagine the psychiatrist is an AI. You an NPC bro. Kita mah nggak munafik anjir, emang hidup tuh emang keras. Lo mesti ini, mesti itu buat dapetin apa yang lo mau. Dan kalau lo bilang itu lemah, menurut gue, ya gue nggak terima lah. Kayak istilahnya buat gue bisa jadi diri gue yang sekarang itu juga butuh usaha. Dan kalau gue bisa bertahan sampai sejauh ini dengan perasaan-perasaan yang gue laluin sebelum-sebelumnya, ya berarti gue berhasil gitu. Mungkin Gen Z terlihat lebih rentan karena mereka banyak yang akhirnya peduli nih, oh ternyata gue ke psikolog, konsultasi apa segala macam itu bukan suatu hal yang tabu. Mungkin untuk generasi atas itu suatu hal yang lebih tabu. Jadi mereka tidak berani untuk kesana dan akhirnya nggak tahu nih sebenarnya mereka tuh mengalami hal yang sama seperti Gen Z atau enggak. Jadi kalau misalkan emang ada yang pun misalkan emang yang gangguan mental pun, menurut gue kalau lo bisa survive sampai sekarang walaupun lo harus ini, lo harus terapi itu, lo harus minum obat, tapi lo bisa bertahan sampai sekarang ya menurut gue lo keren karena nggak semua orang bisa jadi kayak lo. Like for me, right, I already just don't give a shit about people's opinions anymore, right? You can't make anyone happy. Intinya Gen Z itu haus akan atensi dan eksistensi. I agree, bukan Gen Z doang. Yes. Not me though. Enggak juga. Gue nggak setuju. Kalau ada yang bilang gue kerja di Karen's Diner biar viral, lo salah. Gue benci banget. Kalau gue nih, gue dengan posisi kerja gue kayak gitu, gue suka dibilang kayak, kak kok nggak marah-marah, kak kok nggak ini, kak kok nggak itu. Kata gue, ya Allah, gue begitu tuh karena tuntutan kerjaan gue doang. Gue marah-marah buat digaji, bukan buat jadi tontonan publik. Walaupun gue sendiri ekstrovert, tapi gue suka ekstrovert di dalam lingkungan yang benar. Kalau misalkan gue harus dipaksa gitu tiba-tiba, jadi ekstrovert di lingkungan yang gue ngerasa, kayak gue baru sampai aja udah drain deh, no thanks gitu. Everybody is like, you know, needs attention. Like they want to be the next big thing. That's how marketing is done. Like in essence, it's to grab someone's attention, right? And if you're good at grabbing someone's attention, you can make a lot of money off of that. What we're doing right now, right? I don't care.
But I'm here though. Oke, final question. What will you prove to them? Kalau lo membandingkan era zaman dulu dengan era zaman sekarang, konsepnya udah beda, semua udah serba canggih, udah teknologi. Orang nggak semua akan mikir sama kayak pikiran kolot lo itu. Stop lah bilang Gen Z lemah lah, bilang mau mementingkan eksistensi. Kata gue nggak mikirin lingkungan, kata gue nggak semua orang kayak gitu. Kalau lo ngeliat orang lain di sekitar lo ada yang kayak gitu, di luar sana mungkin nggak semuanya kayak gitu. Jadi stop. Gue benci sama lo kalau misalkan ada yang ngomong kayak gitu. Karena itu balik lagi banyak banget ibaratnya faktor-faktor yang membangun karakter orang. I don't give a shit. I don't want to prove anything. Kayak just let me be me and then ya udah. Like why would I give a shit about your opinion if you just don't give a shit about me as well, right? If you're my friend, you're my friend. If you don't like me, ya udah. What can I do? I have nothing to prove. I'm just me. I have nothing to prove to nobody, to no one. I'm gonna do my own thing, mind my own business, as you should, as anyone should, by the way.